Selamatlah orang yang sedang sibuk mencari aib diri dia sendiri ketimbang mencari aib manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat keadaan kita hari ini, baik di sekeliling kita maupun dalam skala besar. Betapa hari ini manusia selalu mencari dan mengorek aib orang lain tanpa mau melihat kepada diri dia sendiri. Kalaulah aib ini saling menyebarkan, antara satu dan yang lain saling menyebarkan aib, mau sampai kapan umat muslim itu seperti ini tingkahnya? Mau sampai kapan umat muslim bersatu? Tidak akan bersatu. Kenapa tak akan bersatu? Karena setiap muslim saling mencari kelemahan masing-masing. Sehingga kalau bisa, dan usahakan harus bisa, kita yang sadar, yang mengerti, jangan sampai. Karena kadang-kadang kita yang pelaku, dan kita berharap dengan perbuatan demikian bisa menjatuhkan kehormatan orang lain. Ingat, ketika kita menjatuhkan kehormatan orang lain, Allah tidak tidur. Beberapa bulan yang lalu kita mengkaji tentang aliran sesat. Tapi kemudian masuk WA, kata Kiai Subur, jangan berat-berat Ustaz, kata, sakit kepala kami. Jadi malam ni kita ingat-ingat aja lah, insyaAllah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin ungkapkan satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kata Imam Ad-Dailami, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa menyebabkan amal ibadah itu dihapus. Orang yang sudah ibadah, tapi amal ibadah dia, solat dia, tahajud dia, duha dia, tapi dihapus oleh Allah begitu saja amal ibadahnya. Ada pada 6 perkara, kata Nabi. Penting kita mengetahui ini karena biar kita tak salah langkah. Hudzaifah ibnul Yaman itu sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi tentang dosa. Sahabat Nabi yang lain tanya kepada Nabi bagaimana meningkatkan pahala amal ibadah. Tapi kalau Hudzaifah ibnul Yaman tidak. Hudzaifah ibnul Yaman dia bertanya tentang dosa. Apa saja dosa-dosa itu sehingga bisa dihindari. Nah hari ini kita perlu tahu apa hal yang bisa menghapuskan amal ibadah kita. Misal ada umur 60 tahun, 70 tahun beribadah, rajin dengan ibadah dia, rupanya tergelincir, inzalaka atau insalaka, tergelincir dia dari perbuatan tadi. Misal tak sengaja atau misal disengaja, ini muskilah, masalah. Sehingga jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Karena Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kashifatul Qulub, saya pernah katakan di masjid ini juga, ibadah rajin, tahajud rajin, solat rajin, duha rajin, tapi kata Allah, kata malaikat, aku diharamkan oleh Allah, aku dilarang oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Itu seorang alim yang sudah dipanggil alim dalam kacamata manusia. Tapi justru sebaliknya, seorang ulama dari Syam bermimpi bertemu dengan Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi dia kata berangkat ke Mekah. Di Mekah ada orang yang sampaikan kepada dia bahawa dia ahlu surga. Sampai ulama ini ke Saudi Arabia, bertemu dengan ulama di Mekah, diantarkan. Apa kata orang satu kampung? Loh kok bisa ulama yang berwibawa datang ke kampung ini mencari pemuda itu, yang mana fulan itu dalam pandangan kacamata masyarakat ternyata, mohon maaf, pelaku dosa, dianggap pemabuk, dianggap pelaku dosa. Tapi ternyata oleh Nabi dalam mimpi ulama tadi dikatakan ahlul jannah, ahli surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu mesti ada sebab. Sehingga di sini larangan bagi kita untuk ketika kita melihat manusia, tidak bisa kita katakan, oh dia rajin sholat, ini ahlus surga. Jangan katakan begitu dulu, karena kita belum tahu yang tersembunyi itu, kita tidak tahu. Tapi mengapresiasi orang itu baik. Mengapresiasi orang itu baik. Ya Allah, beliau ini rajin ke masjid, mudah-mudahan kelak masuk surga, amin. Tapi kalau kita katakan pasti dia masuk surga, belum tentu.
Kadang orang tergelincir dari lidah, kadang orang tergelincir di hati, kadang orang tergelincir di mata. Ini yang menjadi masalah. Maka kata Nabi, ada 6 perkara, kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Paling tidak ada 6 perkara. Yang pertama, kata Nabi, al-istighalu bi'uyubin nas atau al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, orang yang sibuk mencari aib orang lain dengan tujuan satu saja, untuk menjatuhkan orang tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada konsep kedua, hampir mirip, namanya at-tajassus. Tajassus itu memata-matai orang, tapi dengan tujuan mencari kesalahan orang. Dicari dia, dibuat begini, besok Pak Ucup kau pura-pura berkawan ya sama si Anu tu. Tengok bagaimana kebiasaan si Anu tu, cari kesalahan si Anu tu. Nanti kita jadikan dia bom untuk dia, untuk disebarluaskan aib dia. Oh, ini banyak. Apalagi masa-masa sekarang ni. Masa-masa sekarang ni masa yang paling tepat untuk melakukan demikian. Maka kalau kita tidak melakukan pembenahan terhadap diri, rusak. Maka kalimat pertama kata Nabi, al-istighalu bi'uyubin nas, orang yang sibuk mencari aib orang lain. Pada hakikatnya manusia itu, kita ini, fitrahnya kita sebagai manusia selalu melihat fitrah kita, selalu mencari aib diri kita sendiri. Coba bayangkan sekali-sekali duduk di rumah, tengok aib masing-masing. Sudah sejauh mana aib aku ni tertutup. Jangan sampai satu saat Allah buka tu aib, habis. Ketika Allah menutup aib manusia, satu orang manusia Allah bukakan aibnya, semua orang tak suka. Kita ambil contoh, banyak kasus, banyak. Sekarang ini di media, baik televisi, Instagram dan lain sebagainya, media sosial, itu paling mudah menyebarkan aib orang. Tapi ingat, ketika aib orang tersebar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah merendahkan dan menghinakan manusia. Artinya apa? Orang yang aibnya terbuka di hadapan umum itu sudah mudah-mudah, sudah sangat mudah untuk direndahkan. Oh, dia pelaku zina gitu. Masih ingat kasusnya Bapak Ibu? Kasus para artis yang dulu pernah berzina, ketika Allah tampakkan aib mereka, apa yang terjadi? Begitulah Allah ingin merendahkan manusia. Tapi konsep sebaiknya apa? Man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. Seorang muslim yang menutup aib orang lain, Allah tutup aib dia rapat-rapat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini itu mungkin Allah masih tutup aib saya. Tapi kalau Allah hendak buka aib kita, habis. Tak ada orang yang hendak menghargai kita. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubin nas atau bi'uyubil khalqi. Jangan, tak usah mencari aib-aib orang. Pandang bulu kita sendiri, pandang diri kita sendiri. Kadang-kadang semut di pelupuk, apa namanya? Semut di pelupuk gajah. Oh salah, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut seberang lautan nampak. Itu maksudnya itu. Untung dibenarkan Ustaz Mahfud. Dah lama tak belajar bahasa Indonesia kan gitu. Coba bayangkan, mudah mencari. Sedalam itu orang menyembunyikan aib dia karena memang tujuan dia nak mencari aib orang, dapat. Oh, si Anu tu rupanya suka, mohon maaf, suka judi. Akhirnya disebarluaskan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini masuk dalam kategori dosa besar. Apalagi kalau dia sudah sibuk mencari aib orang dan kemudian dia sebarkan. Kata para ulama, makna al-istighali bi'uyubil khalqi itu ada 3, kata para ulama. 1, orang yang sibuk, makna orang yang sibuk mencari aib orang lain itu 1. Ketika dia mencari aib orang lain, dia dapat. Setelah dia dapat, dia sebarkan. Setelah dia sebarkan, dia jadikan kunci. Kau mau tak aib kau aku sebar? Kalau tak mau aib kau aku sebar, traktir aku makan dulu. Ini masih mending. Mau tak aib kau aku sebar? Kalau tak mau aib kau aku sebar, sekarang kau mundur dari jabatan kau. Bisa jadi, sangat bisa sekali. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau hari ini Bapak Ibu menengok, mohon maaf, menengok hari ini orang-orang sibuk akan mencari aib orang lain, apa kepentingan mereka?
selain daripada kepentingan dunia dan perut mereka. Tidak ada. Karena kalau orang tak punya kepentingan, dia tidak mau cari aib orang. Ngapain? Capek-capek mencari aib orang, ternyata kita sendiri punya aib. Apa kata Nabi? Tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Selamatlah orang yang sedang sibuk mencari aib diri dia sendiri ketimbang mencari aib manusia. Aib manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat keadaan kita hari ini, baik di sekeliling kita maupun dalam skala besar. Betapa hari ini manusia selalu mencari dan mengorek aib orang lain tanpa mau melihat kepada diri dia sendiri. Kalaulah aib ini saling menyebarkan antara satu dan yang lain, saling menyebarkan aib, mau sampai kapan umat muslim itu seperti ini tingkahnya? Mau sampai kapan umat muslim bersatu? Tidak akan bersatu. Kenapa tak akan bersatu? Karena setiap muslim saling mencari kelemahan masing-masing. Sehingga kalau bisa, dan usahakan harus bisa, kita yang sadar, yang mengerti, jangan sampai. Karena kadang-kadang kita yang pelaku, dan kita berharap dengan perbuatan demikian bisa menjatuhkan kehormatan orang lain. Ingat, ketika kita menjatuhkan kehormatan orang lain, Allah tidak tidur, bahwa Allah kelak akan menjatuhkan kehormatanmu, bahkan mungkin lebih daripada itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu perlu diperhatikan. Karena memang kadang-kadang orang-orang selalu ingin mencari, mengorek-ngorek, ingin mencari kelemahan orang lain. Coba kita pandang kebaikan orang, jangan keburukan orang yang kita pandang. Dan coba gunakan kacamata yang sehat, akal yang sehat. Semua manusia yang penjahat itu belum tentu jahat seutuhnya, tapi semua manusia yang baik belum tentu baik. Karena di hadapan Allah belum tentu baik. Di hadapan manusia baik, di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi, siapa yang tahu seorang alim rajin ibadah ternyata diharamkan oleh Allah malaikat untuk menuliskan nama dia? Kita tak tahu. Maka kita tak boleh menjustifikasi orang sesuka hati kita. Itu yang pertama. Dalam hadis Nabi mengatakan begini, man nazara fi uyubin nas amiya an uyubi nafsihi. Orang yang selalu sibuk dengan aib orang lain, dia mesti lupa dengan aib diri dia sendiri. Mesti lupa. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, qaswatul qalbi, keras hati. Ini paling banyak hari ini Bapak Ibu. Selalu ingin merasa benar. Ada salah satu perbuatan masuk dalam kategori syirik kecil. Syirik kecil, nama dia sum'ah. Pelaku sum'ah itu selalu ingin merasa didengar. Dia selalu ingin merasa didengar, tak mau mendengarkan pendapat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang selalu merasa betul. Pokoknya diri dia paling benar. Bagaimanapun ibadah dia paling betul, yang lain tak salah. Dan suka menyalahkan orang. Seakan-akan surga itu milik dia sendiri saja. Kalau surga milik Anda sendiri, Anda ngontrak, Anda punya sewa di sana, silahkan ambil. Tapi ingat, itu cuma ngontrak, cuma sewa, belum memiliki seutuhnya. Artinya apa? Kata Nabi di akhir zaman itu, kelak di akhir zaman kata Nabi, ada orang yang suka begitu, yang selalu menganggap diri paling benar. Kata Nabi, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita mengkaji hadis-hadis fitnah akhir zaman, banyak sekali hadis-hadis itu, yang semua hadis itu kalau kita merujuk kepada keadaan kita hari ini hampir mirip. Kita ambil contoh misalkan. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu yang halal dan yang haram itu tidak jelas. Yang paling banyak syubhat, kata Nabi. Sekarang Bapak Ibu tengok sendirilah. Yang menghalalkan yang haram ada, yang mengharamkan yang halal ada. Yang melakukan itu siapa? Muslim atau non muslim? Muslim. Artinya apa? Kesadaran umat muslim terhadap halal haram sedikit. Membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nampak apa tak nampak? Nampak. Orang pengkhianat dianggap jujur, orang jujur dianggap pengkhianat.
Orang-orang yang amanah dianggap tidak amanah atau pengkhianat. Orang yang pengkhianat dianggap amanah. Dan ini hal-hal seperti ini kata Nabi. Dan itu kata Nabi yang terjadi kelak di akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin yang kedua yang bisa merusak amal ibadah kita, tuhbitul a'mal kata Nabi, qaswatul qalbi, orang yang keras hati. Keras hati itu apa? Orang yang selalu merasa paling benar. Ali radhiyallahu an, ketika Ali bin Abi Thalib berkata, ketika manusia melakukan perbuatan maksiat atau nifak, di dalam hati dia sedang dia tanamkan tinta hitam. Semakin hari dia melakukan maksiat, maka tinta hitam itu semakin besar. Kalau tinta hitam ini semakin besar, itu sulit bagi dia untuk menerima nasihat, tak masuk. Apapun perkataan orang tak masuk. Kenapa? Karena tak mau menerima nasihat. Sehingga kebenaran bagi dia mutlak untuk diri dia sendiri. Maka kita kasih tahu bahwa surga itu milik dia, bukan milik yang lain. Kenapa kita katakan demikian? Karena mereka tidak mau menerima nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, parahnya lagi, hari ini orang tak lebih suka berdiam diri pada posisi mereka masing-masing dan enggan memberikan nasihat dan perhatian kepada saudara dia sesama muslim. Coba bayangkan, setiap umat muslim tidak punya perhatian sesama muslim. Yang salah dibiarkan, tak ada nasihat untuk muslim. Apa yang terjadi? Kacau. Kacau bah. Setiap orang berfikir tentang lakum a'malakum wali a'mali. Setiap orang berfikir tentang amal ibadah masing-masing. Sementara kemungkaran terserak di mana-mana. Ada kemungkaran, ada. Ketika kemungkaran berserak di mana-mana, umat muslim cuma diam, apa yang terjadi? Kemungkaran yang didiamkan itu menyebab kerusakan. Sehingga umat muslim, mohon maaf, ketika umat muslim melihat kekacauan dan kemungkaran dan hanya diam, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan peringatan, tidak membela dan lain sebagainya, rusak. Kalau Allah kata dalam Al-Quran, la fatahna alaihi barakatin minas sama, kalaulah orang-orang satu kampung itu beriman. Sekarang pertanyaannya, kalau di satu kampung itu ada perzinahan, ada kemungkaran, ada kejahatan, ada kejahilan yang nyata, sekalipun ada alim di kampung tersebut, Allah hancurkan. Dan Allah tidak akan memuliakan kampung tersebut sekalipun alim ada di situ, tapi kealiman mereka membuat diri mereka diam, bukan berkata terhadap yang fatal, yang salah, yang bodoh, yang jahil. Mereka tak berlaku kealiman mereka di hadapan Allah. Kelak pertanggungjawabannya berat. Jangan salah. Ada mungkar harus, ada perzinahan harus. Misal contoh, di salah satu RT ada perempuan janda misal, atau mungkin tidak janda, atau apa terserahlah, dia tak punya suami. Sering laki-laki datang ke sana, baik pagi, siang, malam. Tidak ada satu pun yang menasehati, dan kita tidak tahu kebenaran dia. Dan betul, jika seandainya mereka melakukan perzinahan, atau mereka seandainya perempuan tersebut sering mendatangi laki-laki, atau laki-laki sering datang ke rumah dia tanpa ada yang menasehati, maka satu kampung itu tinggal tunggu saja, berdosa semua. Artinya apa? Perhatian umat muslim terhadap muslim yang lain, itu yang dibutuhkan di akhir zaman. Hari ini kita diam dengan kemungkaran. Ada orang melakukan kemungkaran, ada orang yang suka melakukan kerusakan, ada orang yang suka melakukan fitnah, ada orang yang suka menuduh orang lain dengan perbuatan yang lain. Sadar kita akan perbuatan tersebut dan kita tidak menasehati dia, dan kita tidak memberikan peringatan kepada dia, maka umat muslim itu sedang mengaminkan, sedang membenarkan perbuatan yang salah. Pertanyaannya, terjadi atau tak terjadi? Tak ada yang berani cakap. Terjadi apa tak terjadi? Kadang-kadang terjadi, Ustaz, kadang-kadang tidak. Bukan kadang-kadang, memang begitu keadaan kita hari ini. Berapa banyak masjid di Pekanbaru? Berapa banyak pengajian setiap malam di Pekanbaru? Pertanyaannya adalah, berapa banyak kemungkaran yang terjadi di Pekanbaru? Kadang-kadang kerusakan itu terjadi karena kediaman kita. Coba satu kampung ini menolak suap. Kira-kira ada nggak yang berani nyuap datang ke kampung ini?
Satu orang saja, mohon maaf, satu orang anggota dewan atau calon gubernur atau calon bupati atau calon apapun dia datang ke sini, suap dia. Apa kata satu kampung? Kami menolak suap itu, apapun bentuknya. Kira-kira besok ada lagi yang datang tak? Tidak akan mau yang datang. Kenapa? Mereka takut. Hari ini kita dibuat begitu. 100.000 ke bawah kata dia tak suap. Kata undang-undang, kata peraturan begitu. 100.000 ke bawah tak suap. Betul Pak Long? Tapi dalam agama Islam 100.000 ke bawah suap apa tidak? Jangankan 100.000 rupiah, 100 rupiah saja suap. Tapi sekarang kita disuruh mengaminkan perbuatan yang salah. Kembali kepada poin kita tadi. Artinya apa? Qaswatul qalbi. Ada orang yang memang hati dia keras, tak bisa dinasihati karena dia menganggap diri dia paling benar. Ada orang yang memang hati dia sudah tinta hitam, sudah besar. Orang tersebut tidak bisa menerima nasihat, tidak mau dia menerima nasihat. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan demikian? Kita harus sering-sering memberikan nasihat. Yang tadi dia hitam, yang begitu hitam, kalau sering kita beri nasihat, air batu yang sering kita tetes dengan air dia berlubang sendiri. Artinya apa? Jangan pernah capek. Jangan pernah capek. Kadang-kadang kalau kau tak mau aku nasihati, ya sudah. Awas sekali saja, habis itu dah kabur. Makin jadi dia. Hari ini dia sendiri, besok dia berdua, besok dia bertiga, lama-lama satu kampung. Dah kalau satu kampung yang melakukan demikian, na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, orang yang melakukan hal demikian, itu amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah, dihapuskan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kata Nabi, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Ini sudah saya sampaikan. Salah satu penyakit, kata Nabi, di akhir zaman itu yang membuat kaum muslimin itu lemah, salah satunya adalah cinta dunia. Hari ini siapa sih yang nggak berkelahi karena duit? Bapak Ibu boleh jujur-jujur aja sendiri. Siapa yang hari ini tidak berantem karena duit? Tukang parkir bisa membunuh kawan dia karena 2.000 rupiah. Cuma nggak bayar 2.000, dia rela nyawa saudara dia dibunuh. Ini bukan masalah 2.000 Ustaz. Ini masalah gengsi. Ini masalah kehormatan. Bukan. Karena memang kita memikirkan perut kita. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman, la taqumus sa'ah hatta taraw, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat nisa'uhum qiblatuhum wa butunuhum himmatuhum. Perempuan akan jadi kiblat bagi mereka dan perut mereka akan menjadi tujuan mereka. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Itu kata Nabi. Artinya apa? Kecintaan manusia terhadap dunia menyebabkan mereka lemah. Artinya adalah mereka demi dunia, demi harta, demi jabatan, demi kekuasaan, apapun akan mereka jual, sekalipun agama. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita yang tidak punya harga diri, kalau kita tidak bisa menjaga kehormatan agama, kita yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah. Artinya apa? Kita yang harus kuat Bapak Ibu. Jangan karena harta, dikit-dikit karena harta, dikit-dikit karena duit. Bapak Ibu mohon maaf. Masih banyak manusia yang lebih miskin daripada kita. Masih banyak. Tapi mereka masih banyak yang menjaga kehormatan keagamaan mereka. Kita masih bisa makan Bapak Ibu. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan. Rakyat Palestina melihat satu tetes air itu berharga bagi mereka. Rakyat Palestina, mereka cuma pengen makan enak, tidak berpikir bisa makan saja cukup. Bahkan air yang tergenang entah itu bersih atau tidak mereka minum. Demi apa? Demi menjaga kehormatan agama mereka. Sementara kita makan sudah enak tapi masih bisa menjual agama. Makan sudah enak tapi kehormatan agama kita tak jaga. Makan masih enak tapi kita masih bisa cinta terhadap dunia. Makan masih bisa enak, mohon maaf, tapi kita masih iri dengan saudara kita yang punya mobil lah, yang punya motor lah. Mohon maaf, kadang-kadang mereka yang punya motor, kita yang resek. Tidak ada rasa syukur. Apa kata Said Hawa dalam kitab yang lain? Kata Said Hawa, salah satu yang menyebabkan batal daripada syahadatnya umat muslim itu adalah ketika mereka tidak bersyukur dan kufur akan nikmat Allah.
Dalam kalimat yang lain Syekh Sulaiman Abdul Wahab, apa kata Syekh Sulaiman Abdul Wahab At-Tamimi, nawaqidul Islam, 10 yang membatalkan keislaman. Satu di antaranya orang yang kufur akan nikmatnya Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cinta dunia itu bisa mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Cinta terhadap dunia itu bisa menghilangkan iman kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Jangan hanya karena 200.000, 300.000, 1 juta kita gadaikan agama kita, kita gadaikan harga diri kita, kita gadaikan kehormatan kita. Itu hina di hadapan Allah. Apa tujuan kita menyampaikan hal demikian? Untuk hikmah bagi kita. Kadang-kadang lisan kita tak sejalan dengan hati kita. Kadang-kadang hati kita menolak, tangan kita mengangkat. Hati kita menolak tapi tangan mengambil. Dengan dalih apa? Kau tak tahu kehidupan kami, kau tak tahu begini, kau tak tahu begitu. Jangan rendahkan dirimu. Sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kata Imam Al-Ghazali, hari ini manusia yang mulia itu, hari ini manusia yang mulia adalah manusia yang punya harta. Tapi manusia yang punya iman tidak semulia mereka yang punya harta. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalisa. Kelak orang-orang yang punya wibawa itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah mereka yang punya harta. Coba bayangkan Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Bapak Ibu melihat pada orang kaya yang menjadi donatur masjid, kita contohkan donatur masjid saja. Kira-kira orang kaya tadi kita hormati apa tidak? Sangat kita hormati. Tapi coba balik sebaliknya, ada orang yang mohon maaf, mereka tidak menyumbang, mungkin hanya sekedar mendoakan dan sebagainya. Samakah penghormatan kita kepada mereka? Enggak sama. Sama Pak, kalau Bapak Ibu dikunjungi, mohon maaf, rumah Bapak Ibu dikunjungi oleh bupati, Bapak Ibu sambut dengan baik apa dengan tidak baik? Sambut dengan baik apa tidak? Kasih makan apa tidak? Tapi coba yang datang orang miskin, Bapak usir atau Bapak kasih makan? Tergantung Ustaz, tergantung apa dulu? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Betapa terhormatnya mereka yang kita anggap punya uang hari ini. Tapi sungguh kata Imam Al-Ghazali, orang-orang seperti itu, mereka ketika kita melihat orang kaya, yang kita lihat bukan hartanya tapi tengok akhlaknya, sehingga bisa menjadi motivasi bagi kita. Kaya dia, akhlak dia baik, itu yang bagus. Tapi kaya dia tidak punya adab, dia ngapain kita contoh dia? Atau sebaliknya, ketika kita melihat orang yang di bawah kita miskin, yang kita lihat bukan hanya sekedar akhlak dia, tapi kita lihat hartanya. Kalau sedikit hartanya, banyak kita daripada dia, bersyukur kita. Itu yang ingin kita angkat. Maka kita Imam Al-Ghazali hari ini begitu. Apapun yang dikatakan oleh orang yang punya harta, apapun yang dikatakan oleh orang kaya, sekalipun salah, benar. In takallama al-aghniya in akhta'a asaba, wa in takallama al-masakin aw al-faqir in takallama asaba akhta'a. Orang kaya kalau ngomong apapun dia salah kali, yang dia omongkan betul di hadapan manusia hari ini, kata Imam Al-Ghazali. Tapi sebaliknya, orang miskin sekalipun dia berkata benar, tetap salah. Bapak buktikan hari ini, berapa banyak orang-orang yang punya uang bisa berlaku benar di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia punya harta. Tinggal suap yang salah pun bisa betul. Tapi coba orang-orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu, benar kali pun yang dia katakan tetap sah. Hari ini kita begitu mengukur orang dengan harta. Oh, dia banyak tuh donatur masjid, dia tuh kaya dia itu. Si anu tuh boro-boro ngasih uang 1.500.000 tak pernah ke masjid dah. Itu deh kadang-kadang kacamata kita begitu, selalu membeda-bedakan dan membandingkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konteks kita adalah, kata Nabi, kelak di akhir zaman akan bermunculan orang-orang yang cinta terhadap dunia. Dan orang-orang yang cinta terhadap dunia, mereka terjangkit satu penyakit yang disebut dengan wahan. Wahan itu adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia, dan benci dengan kematian. Berapa banyak orang hari ini yang takut kehilangan harta? Berapa banyak? Bukan sedikit. Berapa banyak orang yang hari ini pilah-pilah kalau sedekah? Berapa banyak orang hari ini yang berat mengeluarkan itu? Dan disampaikan oleh Nabi, kelak di akhir zaman begitu memang.
Sulit tangan ini untuk mengeluarkan, sulit. Kenapa? Karena mereka mengatakan apa yang aku dapatkan hasil jerih payahku. Apa bedanya dengan Qarun? Innama utitu ala ilmin indi, kata Qarun, yang aku kerjakan itu hasil jerih payahku yang aku dapat. Ngapain kalian datang sini minta zakat, minta sedekah dan lain sebagainya? Aku bekerja, pendapatan yang aku dapat adalah hasil kerjaku, hasil jerih payahku. Adakah manusia hari ini? Kalau ada manusia hari ini seperti Qarun, dia telah membatalkan syahadat dia, meskipun dia tidak kafir tapi dia kufur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat. Dan amal ibadah mereka dihapus oleh Allah. Dihapus. Allah tak mau terima amal ibadah orang-orang yang demikian, yang cinta terhadap dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi Pak Ustaz, tidak ada yang tidak suka uang. Betul. Tak ada yang tak pengen jadi kaya. Benar. Masalahnya ketika kita jadi kaya, kira-kira kita lebih baik atau lebih buruk? Itu pertanyaannya. Kalaulah kita dengan kaya semakin dermawan, itu yang diharapkan oleh Allah. Kalaulah kita semakin kaya, semakin dermawan, itu yang dilakukan orang yang paling kuat di muka bumi, kata Umar bin Khattab. Tapi justru sebaliknya, yang ditakutkan oleh Allah justru sebaliknya. Semakin dia kaya, semakin dia lupa dengan Allah. Semakin dia punya banyak harta, dia lupa dengan Allah. Itu yang terjadi. Iya. Berapa banyak orang-orang yang dulunya tidak punya harta, jauh dia, dekat banget dengan Allah, datang ke masjid dia, tapi setelah punya banyak di pendapatannya, mohon maaf, datang pun tidak. Dah salat, udah tadi di sana mana? Itu tak tahu. Sampai di sini paham Bapak. Jadi kadang-kadang kita butuh keseriusan untuk memahami. Kita harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Hari ini kita harus rajin bersedekah. Minimal sedekah itu dengan lisan kita mendoakan saudara kita. Maka kata Nabi dalam riwayat yang lain, kalau doa pengen cepat dikabulkan, doakan orang lain. Kalau ketika kita mendoakan orang lain, apa yang kita doakan kepada orang lain itu balik ke kita. Itu cepat baliknya. Tapi kalau kita pelit dalam berdoa, ya beda tipis saja. Beda-beda tipis saja. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cinta terhadap dunia itu bisa merusak kita. Kata Allah, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Ujian kita adalah ketika Allah kasih kita harta. Dikasih harta itu ujian. Yang keempat, kata Nabi, qillatul haya. Orang yang tak punya rasa malu atau sedikit rasa malunya. Hari ini orang tak malu, Ustaz, bukan tak punya rasa malu, tak malu. Laki-laki dan perempuan boncengan itu haram apa tak haram? Tidak ada yang berani ngomong. Kenapa tidak berani ngomong? Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perbuatan yang biasa kita lihat adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan berboncengan dan itu dianggap biasa. Itu tandanya rasa malu dia sudah tak ada. Kadang belum, mohon maaf, kadang suami orang dengan istri orang, meskipun dengan dalih apapun itu, bolehkah laki-laki dan perempuan berduaan? Apa hukumnya laki-laki dan perempuan berduaan? Haram. Tidak boleh. Apa hukumnya laki-laki dengan perempuan berjabat tangan? Haram. Hanya saja Yusuf Al-Qaradawi membolehkan dalam konteks yang lain yang berbeda. Ketika seorang pejabat dan dalam konteks yang lain. Dan ini tidak semenah-menah Bapak Ibu. Perbuatan yang kita anggap biasa ternyata salah. Perbuatan yang kita anggap biasa ternyata dosa. Dan kita memudahkan itu. Hari ini manusia hari ini memudahkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya, mohon maaf, kadang-kadang dosa besar dianggap biasa karena ketidaktahuan tadi. Jangan salah Bapak Ibu, ada 76 dosa besar. Di antara 76 dosa besar itu, kata Imam Az-Zahabi, hampir setengahnya dianggap biasa. Dan itu dosa besar. Dan salah satu kelompok yang bermunculan pada masa Daulah Abbasiyah namanya pada masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, nama kelompoknya Murji'ah. Murji'ah ini adalah kelompok yang memudahkan orang-orang pelaku dosa besar. Apa kata mereka? Tergantung pada iman masing-masing. Kami melakukan dosa tergantung hati kami. Semua amal ibadah kami tergantung pada hati kami. Oh begitukah? Itu Murji'ah, aliran sesat. Dan itu yang terjadi. Dan sekarang bermunculan, tengok, kemarin ada orang yang melarang jilbab. Pertanyaannya adalah, tahukah mereka kalau tidak pakai jilbab itu dosa besar? Tahu. Tapi mengapa kok dianggap
biasa. Hari ini begitu. Orang menganggap dosa besar itu biasa. Kenapa? Karena mereka tak pernah takut dengan Allah. Karena bagi mereka dosa besar itu tergantung, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia tergantung pada hati masing-masing. Tak bisa. Orang yang melakukan perbuatan dosa besar, mereka terjerumus dalam perbuatan kufur. Habitat a'maluhum. Semua amal ibadah mereka dihapus oleh Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Termasuk salah satunya ketika mereka tidak lagi punya rasa malu. Orang bergandeng tangan tak malu. Orang berpakaian terbuka tak malu. Orang tidak pakai kerudung tidak malu. Laki-laki membuka auratnya tidak malu. Orang yang memfitnah orang lain tidak malu. Orang yang suka menuduh orang lain tak punya malu. Kenapa tak punya malu? Mereka melakukan zina, narkoba, minum khamar, biasa. Hari ini pamer aurat itu biasa dan tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena rasa malu dalam diri mereka sudah hilang. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika dosa tadi dianggap biasa. Coba bayangkan kalau dalam benak kita tertanam dosa itu seram, dosa itu menakutkan, dosa itu menyedihkan, saya kira tak ada yang mau melakukan dosa. Maka kenapa dosa, kenapa surga dan neraka tidak ditampakkan? Kenapa azab tidak ditampakkan dalam konteks fisiknya? Anggaplah seorang pelaku zina langsung ditampakkan oleh Allah azab akhiratnya, habis, tidak ada yang mau. Karena tidak akan melakukan. Kenapa? Karena dalam benak kita hari ini adalah kita anggap biasa semuanya. Tapi dari nenek moyang kami begitu besar, itu dia masalahnya. Yang harus kita benahi yang salah, bukan harus kita pegang yang salah tadi. Yang salah kita benarkan, yang benar kita pertahankan. Itu yang paling baik. Maka jangan salah. Rasa malu. Mengambil barang milik orang lain, salah apa tak salah? Mencuri apa tak mencuri? Mencuri. Tapi kan cuma sedikit, Ustaz. Udah minta belum? Belum. Biasakah? Biasa. Memakai sendal orang di luar tanpa ada izinnya, salah apa tak salah? Meskipun dikembalikan, salah apa tak salah? Dosa, ghasab. Dosa sama kayak mencuri. Tapi kan kami kembalikan, betul kami kembalikan. Pertanyaannya, Anda sudah izin atau belum? Anda telah memakai hak orang lain tanpa harus Anda kembalikan. Sekalipun Anda kembalikan, kelak Anda tetap berdosa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini nomor 4, rasa malu tak ada lagi. Kita tak malu berbuat dosa, kita tak malu bermaksiat. Karena apa? Karena sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa. Baik Bapak Ibu. Yang kelima, tulal amal, terlalu banyak berangan-angan. Terlalu banyak berangan-angan. Apa maksudnya terlalu banyak berangan-angan? Nanti kalau aku jadi gubernur, apa ya kira-kira? Mimpi gitu deh kan. Maksud saya paham Bapak Ibu ya. Jadi kita ini terlalu, manusia hari ini itu selalu ingin menjadi sesuatu, tapi kadang-kadang dia lupa dengan pekerjaan yang di depan dia. Kerjakan dan lakukan sesuatu yang sudah nampak oleh kita, tapi jangan pernah berangan-angan terlalu tinggi. Tapi Ustaz, kalau kami berangan-angan pengen naik haji, salah? Kata salah. Kalau kami berangan-angan pengen bisa umroh, kata salah. Asal jangan diam aja. Kami pengen umroh Ustaz, iya, tapi di rumah aja kami duduk. Itu yang salah tuh. Kami pengen haji Ustaz, iya, tapi dah daftar belum? Belum. Nanti tergantung Allah Ustaz. Iya, bisa juga. Tapi memang kadang-kadang kecil kemungkinan itu. Artinya apa? Panjang angan-angan boleh. Ustaz, kami pengen punya pekerjaan yang melimpah, pengen punya uang sekian miliar misalkan. Itu angan-angan tapi tak mau kerja. Jangan salah. Allah memang yang bisa membolak-balikkan hati manusia, tapi manusia punya satu konsep yang harus kita tanamkan, namanya ikhtiar. Orang harus berikhtiar, manusia harus berikhtiar, meskipun akhirnya bertawakal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, datang kepada Allah, kemudian ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, kita datang kembali kepada Allah. Ini 3 konsep yang harus kita tanamkan. Yang pertama, apapun yang kita miliki, baik itu cita-cita, keinginan dan lain sebagainya, datang dulu kepada Allah. Setelah datang kepada Allah, baru kemudian kita berikhtiar, usaha. Yang ketiga, baru kita bertawakal. Ini tidak langsung nomor 3, aku bertawakal aja kepada Allah Ustaz. Ya, insya Allah, mudah-mudahan.
Ada satu kelompok namanya, ada dua kelompok namanya Jabariyah dan Qadariyah yang saling bertolak belakang, dan itu oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut itu kelompok-kelompok sesat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dia ada 10 hal yang menyebabkan ada 6 perbuatan yang bisa merusak amal ibadah. Kita tutup dengan yang terakhir, yang ke-6 Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang ke-6 itu adalah perkara yang paling berbahaya, adalah yang bisa membatalkan perbuatan kita adalah zalim kepada Allah, berkhianat kepada Allah, kemudian zalim kepada manusia. Salah satu perbuatan yang paling zalim yang kita lakukan kepada manusia adalah ketika kita menyakiti hati manusia. Nah, ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Salah satu perbuatan yang paling zalim terhadap manusia adalah ketika kita menyakiti hati manusia, apapun bentuknya Bapak Ibu. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu, di hari kiamat nanti, hatta yuqadu syatal jalha ila syatil qarna. Semua yang kita buat kezaliman kepada manusia, amal ibadah kita tadi diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau sudah habis amal ibadah kita, apa dosa-dosa orang tadi diberikan kepada kita? Artinya apa Bapak Ibu? Kelak kita bisa menjadi manusia yang paling bangkrut di akhirat itu. Kenapa? Karena amal ibadah kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kalau sudah selesai, sudah habis, kemudian masih banyak salah kita sama dia, semua dosa-dosa orang tadi diberikan kepada kita. Artinya apa? Selain dari amal ibadah kita di dunia sudah ditolak oleh Allah, sudah Allah tidak mau terima, tambah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, dan kemudian kezaliman tersebut, dosa-dosa orang tadi diberikan kepada kita. Kurang bangkrut apa? Cuma manusia hari ini tidak takut dengan begitu. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka menganggap perbuatan-perbuatan itu sederhana. Bapak Ibu boleh lihat hari ini banyak orang yang suka membunuh orang lain. Kenapa? Kok biasa? Kenapa kok tidak ada rasa takutnya membunuh orang lain? Karena mereka menganggap perbuatan itu biasa. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman itu kalian akan melihat orang-orang akan saling berbunuhan antara satu dengan yang lain, dan perbuatan itu dianggap biasa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 6 perkara kata Nabi yang bisa merusak amal ibadah kita. Satu, apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama, orang yang suka mencari aib orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang hati dia keras. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak punya rasa malu. Yang keempat, cinta dunia. Yang kelima, apa Bapak Ibu yang kelima? Zalim. Yang keenam Bapak Ibu, apa yang keenam Bapak Ibu? Mereka yang keenam adalah mereka yang tidak punya rasa malu, yang suka berbuat dosa tapi mereka tak sadar dengan dosa yang mereka buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada kita tertanam, paling tidak untuk di kampung kita dulu, paling tidak untuk diri kita sendiri. Maka tak salah ketika Agim mengatakan dimulai dari diri kita sendiri. Kita sama-sama kerjasama Bapak Ibu, karena kesolehan itu tidak sendiri-sendiri. Soleh itu bersama. Kalau sendiri-sendiri nanti tak bisa masuk surga, karena masuk surga itu bareng-bareng. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.